Yo, selamat datang di Siniar J. Siniar paling was teng teng teng. Apa lagi artinya tuh silahkan tanya nanti dia. Siniar J ini salah satu program dari J Media. Bagian dari Jamaah Event Haluan. Jadi kita mencoba mendokumentasikan teman-teman terutama yang nggak harus undi sih, tapi yang pengen kita Pengen aja dia ngobrol serah-serah kita kan kita yang pengen kita kulik. Dan selain itu juga ada event-event itu namanya mungkin lain nanti ada Jamba namanya. ya. Jamaah membahas acara. Ya, itu ada konten review makanan juga. Itu juga teman-teman. Makan Jadi bareng juga ya. ya, follow Jamaah Event Haluan dan subscribe J Media. Nah, ini hari ini Gus kita Ya. kedatangan ini. Siapa? Mas Aldo. Siapa namanya? Panjangnya? Waduh, siapa namanya? Octavianus Aldo. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Mas Aldo ini adalah pelatih tinju ganda putra ya Mas ya? Enggak, tinju itu kan perseorangan, enggak ada ganda. Oh nggak ada ganda ya tinju ya? Nggak ada, kirain ada tinju ganda itu nggak ada ya. Jadi Mas Aldo ini sebenarnya jatuhnya Apa Mas ya? Seniman aja bisa berarti. dibilang. Aduh, terlalu berat ya. Terlalu berat. Yes, mungkin Wannabe. pemuda suka gambar gitu aja lah. Suka gambar, suka natu, suka main band, suka nulis lagu lah. Aduh, banyak Banyak suka banget nih. sukanya. Pokoknya dia adalah pemuda yang free. Ya. Apa-apanya free itu. Nggak usah dilanjutin deh free-nya. Kayaknya temen mau nyamber di situ. Temen dia mau nyamber. Free pokoknya ya. Diajak kerja yuk, Oke, kerja ya. apa? Yang penting halal, Gas, ya, Ya, gas. yang penting uangnya aman. Nah. Udah kan tutup segini aja. Yang penting seneng. Ya. Aku sebenarnya tahu Mas Aldo tuh dulu acara di Haluan juga kan, ada My Ventela waktu itu. Ya, cara event lah. Iya. Itu nggak tahu juga, tapi aku tahu karyanya. Sepatu penari Bali sama pengantin Jawa. Oh, waduh, Itu sih. keren. Ya karena apa-apa yang saya buat tuh kayak nggak lupa dari akar dari mana aku berasal dan selalu menjunjung tinggi di mana bumi dipijak, langit itu selalu dijunjung. Makanya Gitu. penari Bali dan pengantin Jawa. Iya. Oh, dua Kenapa? sepatu itu beda ya gitu. Kenapa? Kenapanya ya Jawa itu tempat kelahiran saya, tempat dimana saya belajar apapun tentang hidup. Terus di Bali itu kayak rumah baru buat saya untuk mengembangkan seni dan saya tidak akan melupakan sesuatu yang ada di sini. Karena kita itu datang ke sini ibarat tuh masuk ke rumah kita kulon nuwun gitu loh. Benar. Dan kita nggak melupakan itu ya. Oh, gitu ya. Seperti Mas itu. Aldo di Jawa ya? Nggak ketebak loh Jawanya. Aduh. Dari logatnya nggak ketebak ya? Saya Inggris. Tapi aku nih nggak tahu loh Mas. Aku nggak tahu nih. Aku juga dari kemarin kok ngomong sama istri kok logatku Jawa nih gara-gara ngomong Mas Lotus ini loh. Ah, ini kalau teman sama Mas Aldo lagi. Oh, wis mentok wis aku Jawa gitu. Jawanya Jo mana? Itu Jawa. Jawa Timur. Jawa Kota Timur. Tahu, Kediri. Kediri. Oh, merantau ke Bali. Udah berapa tahun? Dari 2018 awal. Oh, sebelum Sebelum pandemi ya, 4 Ya. tahun. Nah, ini yang aku menarik dari Mas Aldo nih, aku beberapa adalah temen yang memang suka gambar, suka natu dan hidup dari sana kan gitu. Ada cuma yang aku kenal kayak gini ngobrol dengan teknik apa namanya itu? Pointillism. Pointillism tuh cuma Mas Aldo. Mungkin bisa dijelasin dikit Mas, pointillism tuh dapatnya kenapa kok kayak aku di sini lah. Pasti kan eksperimen sebelumnya kayak gitu. Kalau gambar kan memang dari kecil Mas. Iya. Saya gambar dari kecil. Cuman tuh waktu SMP kelas 2 saya itu lihat pertama kali gambar pointillism tuh desain tato teman saya. Desain tato. Iya, nama saya- temennya mungkin disebut. Masih ingat nggak? Yogi. Nah, halo Mas Yogi. Mas Yog. Thank you. Terus dari situ Itu tahun berapa berarti Mas? itu 2000 Sebelum Masehi itu ya? Sebelum Masehi. 2008. Oh, 2008. 2008 SD. SMP. SMP kelas Oh, 2. kelas 2. Oh, kita nggak beda jauh, Mas. Nah, ya, Terus kayak di situ kayak gini, kayak hati itu gejolak gitu loh Mas. Karyanya keren banget nih, tekniknya ini harus nanti karyaku harus kayak gini Oh. gitu.
langsung kayak jatuh cinta gitu loh Mas. Berarti kayak jatuh cinta pada pandangan pertama, Iya. itu Iya. benar-benar di situ baru ngeliat pointillism. Iya, itu. Tapi sudah tahu kalau itu pointillism atau belum tahu? Belum. Ih, keren. Terus habis gitu aku tanya, "Mas, kok ini tekniknya gini, namanya apa?" "Ini dotting." Sisi lainnya, nama lainnya ada pointillism sama stippling. Stippling. Gitu-gitu sih. Oke. Terus dalam hati aku nanti harus bisa. dan aku harus pakai teknik ini dalam karyaku. Gitu. Proses dari situ jatuh cinta pada pandangan pertama sampai jadian sama pointillism itu kira-kira berapa lama tuh? Selang 2 hari saya beli pulpen drawing pen kan. Dulu kan gambar masih pakai pulpen pilot. Iya, Terus kan maksudnya masih sekedar coret-coret Iya. hobi. terus tanya tentang itu equipmentnya, ternyata ada drawing pen, terus ada ukuran-ukurannya. 0, sekian, Ya. sekian. Ya, Akhirnya aku coba. Oh, masih apa ya? Jelek lah. Yang awal ya Namanya nggak apa-apa. belajar ya. Iya. Cuman yang harus digaris bawah itu jatuh cinta dulu pada tekniknya sih. Soalnya teknik pointillism tuh gampang banget, cuman tuh sangat membosankan. harus sabar ya. Iya. Benar-benar Itu harus sabar. benar-benar melatih kesabaran sih. Jadi kita bisa tarik di sini Mas Aldo ini ta'aruf deh ya. 2 hari baru ketemu langsung jatuh langsung, cinta, ya, langsung benar-benar. langsung jadian, langsung nikah dia. Ta'aruf. Langsung kawin dia sama pointillism, dan berarti dari 2008 sampai 2014 tahun ya kurang Iya, lebih iya, menekuni pointillism. Dan memang gak ada yang instan. 14 tahun bro, Yang instan itu cuman mie. itu juga masih ada proses buatnya. Itu aja masih perlu waktu. Tambah telur sambil hujan-hujan. Aduh, sambil dengerin lagi Sang Lotus yang kemarin. Aduh, sambil nangis lagi. Sambil nangis mikirin kehidupan. Nah, enak banget tuh. Tapi itu selain seni itu, Mas Aldo ada nggak sih seni yang lain pernah dipelajarin? Apa memang fokus di situ aja? Maksudnya teknik teknik gambar. Semua saya bisa, Mas. Oh. Karena saya mencoba semuanya. Karena kan semua juga basic kan, mulai dari sketching, terus painting, drawing kan itu kan basic semua. Cuman kalau saya pribadi untuk karya tetap pakainya di situ karena jatuh cintanya di teknik itu. Jatuh cintanya dari itu. Dan nggak banyak pelukis yang pakai teknik itu untuk melukis. Tapi kalau untuk ilustrasi banyak. Tapi kalau untuk lukisan Ya benar. hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Susah, Memang susah. aku juga kan pernah lihat kan, aku kan si orangnya si seni banget ya, si paling seni. Si kan. paling seni, ya. Aku lihat semua karya-karya banyak, tapi ya memang Mas Aldo ini salah satu yang anjing keren itu loh, maksudnya kok bisa tuh. boleh. Mas Aldo juga punya YouTube, namanya YouTube-nya adalah apa Mas? R.Octavianus. R.Octavianus. Di sana ada Mas Aldo lagi gambar-gambar, lagi segala macam. Juga di sana ada videonya Mas Aldo lagi mandi ya, Mas. Unik ya, enggak ya? Kalau yang pernah nggak ada subscribe tuh nggak ada ya. Mandi tapi pakai APD. Pakai aplikasi Only Ya. Di. Tapi Mas Aldo dari seninya itu sudah merambah ke baju ya. Dulu kan medianya cuman, Ya, sekarang ke baju, terus kemana lagi? baju semuanya sih bisa. Cuman kebanyakan kan explore medianya selain kertas ya kertas daur ulang, terus baju gitu-gitu, kadang tembok. Badan manusia juga Mas ya? Ya, oh ya. Badan manusia. Sama badan manusia. Ya. Seni merajah. Tapi itu mesinnya sama atau pakai lain mesinnya? Sama aja? Oh, nggak pakai mesin, jadi tetap manual. Ya ibaratnya sama gambar kayak pulpen gitu, cuman kita latihan ini aja, medianya kayak stretch gimana, cara masukinnya gimana gitu. Jadi lumayan ya teknik Ya, itu memang. tuh lumayan, selain sabar teliti juga nggak sih? Ya, Teliti banget. teliti. Karena mungkin kalau orang yang nggak tahu itu gambar pointillism cuma dilihat, oh udah rapi, udah gini. Tapi kalau kita yang sudah mengenal tuh pasti nanti ada kayak, kok ini masih ada garis lurusnya, kalau ini sebegitunya. ya, ya. Kalau kita sudah tahu detailnya gimana, karena kasarnya kita udah tahu baik buruknya lah. Jadi ketika saya lihat karya saya juga itu kayak ada, kok ini kok masih ada garis lurusnya ya, tak tambahin. Oh itu nggak boleh ada gitu? Tuh, kalau pribadi saya kan suka yang halus detail gitu. Jadi biar rapi, bener-bener rapi. Jadi dari, sorry mas tak potong nih, agak ke depan dikit nih.
Soalnya kita kan Ke depan lagi nih. profesional ya. Ke depan lagi nih, kurang depan nih. Agak ke depan dikit kita ya. Maksudnya kita kan sih ngerti nih cara interview nih, jadi Iya. lompat-lompat. Nggak Jauh, gitu ya. Mas. Kan dari 2008. Terus memutuskan untuk kayak gimana lah, kayak aku bakal hidup dari gambar nih dah gitu. Aduh, sebelum itu hidup nggak sih? Bisa hidup nggak dari ini? Sebenarnya bisa, Mas. Bisa. Bisa. Cuman tinggal kita kan, apalagi kayak saya kan mengenalkan teknik itu ke orang kan awam. Ya kan orang kan jarang kayak sketsa wajah pakai teknik ini. Masih mereka kadang tuh kayak ragu. Carinya kadang yang pensil gitu. Cuman kalau udah yang tahu gitu dia pasti mau. Udah ini bagus nih teknik. Nah, maksudnya memutuskan kalau aku mau hidup dari gambar deh. Atau apakah dari 2008 tuh udah kayak wah cita-citaku dari gambar nih harus bisa, atau gimana, atau nggak sempat dulu pengen cita-cita jadi Sebenarnya- dokter gitu. Nggak sempat tuh. Nggak sempat pengen jadi pilot, Mas. jadi pilot gitu. Ini nggak ada sempet. ini ada ini Mas, apa dulu itu keluarga saya kan basicnya itu masak. Oh, masa. Iya. Kebetulan almarhum nenek kakek itu punya tempat makan. Saya disuruh bantu-bantu nerusin gitu, tapi aku nggak pernah mau. Apa tuh, mau warung Kediri, warung apa? Warung Chinese food. Chinese Wah. food, wah. Oh, kan itu Chinese. Yang nggak tahu. Oh, enggak. Terus Terus tuh kayak semua dari kakek nenek, terus anak-anaknya termasuk ayah saya itu, om saya, tante saya tuh semua masak. Mas. Dan di situ saya berpikir gini, kalau saya diciptakan namanya kayak memiliki kesukaan dari seni kayak melukis kayak gini-gini, ya pasti aku harus disuruh ngembangin itu. Dan dari situ aku memutuskan aku nggak mau nerusin masakan itu. Itu di tahun kapan tuh? Atau di kelas berapa atau umur berapa? Itu ya sebenarnya dari SMP itu udah disuruh bantu-bantu, Mas. Sesekali saya bantu, sesekali saya dulu 2008 gitu masih graffiti, Mas. Dulu graffiti. Oh iya, benar-benar. Dikejar orang Iya, gitu-gitu. Terus dimarahi, kamu ngapain gambar? Udah kamu kayak gini aja, Masa ngurusin aja. orang tua. ya gitu masak aja di tempat makan itu aja, bantu-bantu belajar masak. Aku nggak mau. Masa lu kurang rebel. Wah. Ya, masa, aku cuman gini, masa Amit ya, masa kayak Tuhan menciptakan saya dititipin karunia kayak gini, masa saya sia-siakan? Oke, benar. Gitu loh. Mantap. Berarti sejak SMP itu sudah suka tertarik lah ya, tertarik Iya. dengan dunia Dan dari situ gambar. memutuskan- Dan itu memutuskan untuk Terus ya udahlah aku nekunin sampai akhirnya bisa buat hidup sekarang gitu. ya, terus dapat komisi itu mulai SMA. SMA ya? Ya kayak desain baju gitu-gitu Berarti lah. 2010-an ya? 2009, Iya. 2010 ya? Itu gini, Mas, dulu tuh karya saya tuh tengkorak. Kan sekarang kan sama lihat kan karya saya kan potret. Iya, Dulu iya, saya iya. benci, Mas, potret. Saya tuh tidak menyukai gambar potret, tidak menyukai watercolor. Tapi sekarang malah karya saya tuh dua-duanya itu. Dua-duanya nih. Iya. Itu tuntutan bisnis atau gimana Bukan. tuh? Awalnya kan tengkorak-tengkorak itu ya kita teenager lah, Mas. Masa Ya, muda pasti keren. semua orang semua orang umuran kita ya, Iya. kayaknya melewati masa tengkorak itu pokoknya mantap gitu Iya. loh. Rebel keren ya. Terus karena gambar realis gitu, potret kan sulit, Mas. Iya. Nggak sama sedikit kan udah beda. Iya, iya. Terus ketemu guru SMA, masuk SMA ini ketemu guru kayak dia guru seni tuh lihat aku tuh, kamu ada potensi, jadi kamu setiap hari Rabu lah, dulu saya ingatnya sehari Rabu, nanti aku kasih tambahan kamu nulis. Itu di situ, Mas, saya gambar potret pertama kali, sketching wajah itu di situ. Gara-gara si guru itu, Iya. bapak guru itu. Gurunya siapa namanya? Masih ingat? Pak Ipul. Masih. Masih. Thank you, Pak Ipul. Halo Pak Ipul, Thank you, terima thank you, kasih Pak sudah mendukung. Sudah menemukan bakat Bakat seorang Mas Mas Aldo ya. Kalau nggak ada Matur Pak suwun, Ipul, Mas Aldo mungkin Nggak dia jadi ngobrol, tetap nggak ngobrol sama tetap- kita. tetap ada cuman dagang Chinese food Iya. ya. Terus Terus dia tuh bilang gini,
kamu boleh gambar tengkorak ataupun sebagaimana jenisnya lah, yang penting kamu nggak lupa sama basic. Ternyata tujuan dia itu mengenalkan itu untuk belajar basic ya. Basicnya emang sketching. secara ya sketching, potret realis kan kayak kita itu menggambar wujud asli gitu loh mas. Iya benar. Kasarnya kita harus gambar persis gitu. Iya. Terus saya tetap ini sih dengan argumen saya ya. Tapi aku senangnya gambar tengkorak pak. Aku sukanya itu gambar tengkorak karena tengkorak itu wujud jujur dari manusia. Ya, gitu. benar. Ya tapi nggak bisa gitu. Realis itu gambar apa? Wujud secara nyata, secara real itu kamu berdamai dengan kenyataan. Kamu harus seperti itu. Harus damai dengan kenyataanmu sebelum kamu ke fantasi yang lain-lain. Lah kalau kamu jadi tengkorak kamu masih bisa gambar? Nggak bisa, kamu udah meninggal. Justru itu saya nyuruh kamu gambar itu untuk basic itu. Ya akhirnya oke lah saya gambar gitu kayak ternyata mata jarak itu ada mas. Jadi saya gambar mata di sini terus jarak di tengah nggak sama gitu suruh ngulang. Tapi maksudnya proses itu dilalui Iya. dengan walaupun waktu itu ada pertentangan Iya. tapi ya ikhlas karena itu hal yang disenangi ya Iya. sebenarnya. Gak apa-apa wes. Ternyata aku ngambil itu ada benernya juga katanya dia gitu loh. Kayaknya dapet mata ke mata itu dapet jaraknya. Terus ke bawahnya keliru ngulang lagi mas. Ngulang lagi, wah sampai bener lah. Soalnya ngulang terus sampai akhirnya tuh dari cara teknik itu proses itu. Sekarang aku kadang kalau ngelukis tuh nggak pakai sketsa mas. Karena Jadi, sudah terbiasa. terbiasa. Jadi kadang kayak aku ngelukis di tempat media besar gitu, kadang aku cuman tahu oh ini segini, habis itu nanti jaraknya kesini sudah tahu. Karena dari SMA itu ya Iya. terbiasa dilatih ngulang-ulang tiap minggu. Terima kasih Pak Ipul. Karena basicnya sudah ada, jadi sama kayaknya analoginya kayak sepak bola mungkin ya. Ya, kalau teknik dasarnya bagus. Kalau teknik dasarnya bagus, nanti jalan sendiri itu semuanya. Iya, Udah bisa ngoper-ngoper, terima-terima bola itu kata coach ya. Itu ngoper bola kalau itu, jadi bagus ya itu. Oke. Tapi sekarang Mas Aldo nih saya lihat kan beberapa kali ngeluarin karya ya. Iya. Dengan nama nama alter egonya Mas Aldo. Alter ego atau apa tuh? Sebenarnya nggak alter ego sih mas, kan namaku aja sebenarnya. Nama Cuman Instagramku kan ada banyak mas. Dan itu saya sendirikan tuh ibarat kita tuh arsip ya. iya, terus arsip sendiri. kita tuh kayak toko gitu loh mas. Ibaratnya kita kan sebagai perupai kayak toko. Orang masuk itu, oh ini Instagram pribadinya, terus dia kayak ada lampiran ini kalau kamu mau beli lukisanku di sebelah sini, kalau mau nato di sebelah sini, sketsa wajah di sebelah sini. Jadi kayak rapi gitu loh mas. Memang ya, keperluan untuk memang perlu ya. ngarsip, Iya. merapikan, dan ya jualan juga Ya, ya kan. ya maksudnya ini obrolanku sama pedagang. Aku kan sering ngobrolnya kan sama pedagang-pedagang mas ya. Pedagang langganan makanan lah. Iya. Ngobrol-ngobrol soal kehidupan gitu-gitu, tukar pikiran, dapat ide itu dari mereka juga. Kayak Makanan siapa? iya, Mas? aku punya langganan tuh nasi pecel di Imam Bonjol depan Bernadi. Enak. Enak banget. Oke. Pecel pincuk. Nanti mungkin kita review di makan bareng Jah ya. Pecel. Pecel pincuk. Oke. Dari namanya kelihatannya orang Jawa ya. Orang Jombang. Makanya nama pincuk kelihatan banget orang Jawa. Iya. Oh dari sana. Iya, bapaknya tuh bilang kayak dia kan tanya, "Gimana lukisanmu?" Anu Pak, ini lagi turun gitu. Nggak ada yang beli, nggak ada yang mengapresiasi. Terus aku tanya, "Gimana ya Pak ya cara kita untuk memasarkan segala macam untuk sebagai manusia?" Karena kan menurutku lukisan itu kan jiwa ya mas, punya rasa di situ, punya aura mungkin. Ya kayak dia tuh bilang, kamu gimana karyamu dulu, kamu berprosesmu gimana, terus apa yang kamu tampilkan, terus kamu layak nggak diapresiasi, terus kamu ngemasnya gimana, terus kamu layak gak dengan harga segitu, kamu gitu. Jadi aku dapatnya itu dari situ-situ mas. Akhirnya oh ya bener sih. Kalau kita pengen diapresiasi
karya kita ya kita harus tahu diri kita itu seperti gimana dulu, karya kita seperti apa. Jadi nggak asal ngasih harga debret, ini karya seni ini mahal, itu nggak gitu. Nggak seperti itu. Maksudnya seni emang bebas tapi banyak aturan. Di balik itu ya. Sebenarnya nggak bebas juga. Mungkin dalam ide emang bebas. Tapi kalau soal kita naruh harga itu nggak sembarangan sih. Orang kan pasti tahu, kayak apalagi kayak karyaku pointillism nih. Orang pasti kan semakin deket dia semakin lihat keikhlasanku berproses dalam membuat lukisan itu loh. Oh pantas mahal, secara teknik dia kayak gini loh, titik-titiknya itu rapi. Ini maksudnya nggak sebentar ini. Dari situ terus dari apa yang kita bawa kayak konsep gagasan semua dari lukisan itu jadi bentuk-bentuk lukisan tuh kayak narasinya gitu-gitu kan juga mendukung kan mas. Gitu-gitu. Wah, nggak nyampe berat ini omongannya. Tapi emang benar gitu sih, kalau memang lukisan tuh, maksudnya aku juga sempat ngobrol sama beberapa teman yang hidup dari gambar juga, dia menyatakan hal yang sama sih, bahwa lukisan adalah perwujudan jiwanya dia di situ. Entah mungkin perasaannya dia lagi sedih, senang atau gimana ya, kayak gitulah. Dan berusaha jujur aja dia di situ. Ya emang ini mas, ada kutipan dari salah satu maestro di dunia, Picasso, Pablo Picasso. Dia tuh bilang seni itu adalah sebuah kebohongan untuk menyadarkan kita akan kebenaran. Itu memang benar sih. Dalam banget. Makanya saya mengalami sendiri, mungkin ini nggak memojokkan siapapun, tapi karena era kita dipaksa untuk berfantasi sekarang, jadi kalau kita ngungkapin yang realita gitu orang nggak suka. Ya karena apa-apa kan karya ini kayak gini, ini ekspresionis gini, ini fantasiku gini. Ya kalau sedangkan kita sekarang di era seperti itu kita nunjukin ini loh Yang sebenarnya yang jujur gini. Ya kita itu bergaya itu jujur, tapi malah kurang ya itu nggak masalah sih. Karena ada beberapa, kalau karya anak-anak kan fantasi gini, orang dibawa naik gitu. Kalau karyaku enggak mas, aku itu kalau anak-anak itu berfantasi terus jatuh, lah karyaku nolongnya di situ. Kamu lihat karyaku, biar kamu nggak jatuh lagi, tapi kamu naik lagi, semangat lagi gitu. Jadi kayak Mas Aldo ini sebenarnya seninya tuh ikut zaman berubah nggak? Misalnya zaman berubah gini, Mas Aldo seninya ikut berubah apa stick? Ini loh aku gitu. Enggak sih, tetap karena dari perjalanan hidup ya mas. Kayak aku ngambil tuh Wali Songo aja bisa menyebarkan agama melalui budaya. Kebenaran ya, Mas Aldo nih gitu, mau nyebarin agamanya biar maksudnya bukan agama, enggak kayak gitu. Maksudnya kayak kebaikan melalui budaya dan segala macam itu. Ya, aku kayaknya gitu bagus sih. Kayak kita itu menyadarkan manusia itu ya dari kesenian gitu loh mas. Kayak itu keliru. Ini kayak gini. Kayak seni itu untuk pembelajaran gitu loh mas. Menurutku ya. Sebagai sikap kan. Seni rupa kan sebenarnya sikap. Iya benar. Kayak gitu sih. Berarti memang dari karya tuh Mas Aldo buat nunjukin kayak realita nih ya seperti ini. Yang ada tuh yang kayak gini. Terserah nanti Mas Aldo mau buat apa yang kayak gini lah gitu ya. Jadi di Instagramnya Mas Aldo tuh ada Octavianus Aldo, itu Instagram pribadi. Iya, itu yang pakai C. Kalau yang pakai K itu khusus karya. Oh, yang pakai K? Ya, Octavianus tapi O terus K. Itu karya semua, deskripsi semua ada di situ. Dan itu nggak ada kayak upload proses gitu, nggak ada. Jadi itu udah jadi. Kayak galeri online. Terus selain itu ada apa lagi? Ada R_Octavianus itu untuk tato. Tato. Selain itu ada lagi nggak? Tukang lukis wajah. Serius? Iya. Tukang lukis wajah itu untuk menerima orderan ya. Kayak sketsa wajah, terus gambar baju segala macam di situ. Terus yang untuk Only F? Only tit. Aduh. Kita nggak tahu. Siapa tahu. Orderan lagi sepi nih buat Only F dong. Ngeri. Bajunya juga keren ya kemarin. Ada bukan baju yang ini, baju yang Mas Aldo buat itu yang denim itu. Oh, lukis denim itu ya, itu keren juga kemarin. Sayang banget saya tidak ada dana, ini saya mau beli mas.
Aman ya karena dana kan gara-gara ini kan saya beli kamera, beli mic kan mahal. Kok ke sana? Ya kan siapa tahu. Kan makanya itu bahwa keren juga saya lihat karya-karyanya Mas Aldo memang keren banget. Jadi kalau saya juga niat kalau saya mau buat tato, niatnya saya mau buat di rumah kecil tato. Oh enggak, di Mas Aldo dong, di Mas Aldo. Jadi dong. boleh teman-teman yang mau tato. Dan ya teknik tatonya nih ngomongin tato Nah, sebenarnya, itu dah. itu tetap pointillism juga namanya. Ya. Itu udah pakai ini. Enggak pakai mesin deh. Ya, Kayak jarum aja. Ngetok tuh tok 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 gitu ya. Oh enggak, dia Itu ya, tapi- cucuk gitu. ya kayak di apa ya. Ya sama aja di titik, cuman kita agak dicukit gitu loh Mas kayak di gitu. Pernah nggak nato orang yang nggak disuka terus sengaja jarumnya cek gitu? Nggak pernah ya Mas ya? Siapa Anjing tahu. orang gitu ya. Ini gitu nggak pernah ya? Nggak pernah ya. Suka kan bahaya Itu soalnya. mulai natonya kapan Mas? 2018 akhir, Bro. Oh di Bali, Bali berarti. berarti Iya, ya? di sini. Sebelum tuh nggak pernah nato? Nggak pernah. Nggak pernah buat nato di Jawa? Nggak pernah sama sekali. Loh, berarti sampean ini nato pertama di Bali? Iya, tatoan pun di Bali. Tato di Bali? Iya. Sudah segini Mas ya? Menarik. Oh, dulu di Jawa nggak pernah nato, nggak ada tato juga Nggak badannya. ada. Cuman keluarga aku beberapa tatoan semua. Oh. Lebih dulu adikku sih daripada aku. Adikku cowok udah tatoan. Tatoan? Ayahku udah tatoan dulu. Oh, tapi Mas Aldo kayaknya, ini kayaknya penerus keluarga kita yang bersih. Gitu. Ternyata balik-balik. Awalnya gitu, terus di Bali dia lihat, oh kamu sekarang tatoan juga nggak apa-apa. Tato segini. Awalnya satu aja kan, terus ya lagi ya emang bener sih. Cuman karena tato untuk selamanya ya, jadi tak konsepin bener-bener. Nih Mas, orang Hindu gak tatuan Mas. Orang Hindu gak tatuan. Hindu tatuan belum. Nanti nato di Mas Aldo dia. Berarti kalau Mas Aldo nato juga pakai itu ya? Iya. Cukit deh. Tekniknya apa namanya kalau dalam tato? Handpoke. Handpoke ya, handpoke. poking, teknik teknik poking poking. tato. Itu kalau mulainya berarti dari 2018 dan mulai ngambil maksudnya terima jasa itu 2018 juga atau Enggak sih, 2019. 2019? Jadi 2018 tuh aku iseng sebenarnya Mas nyoba. Oh, iseng. Karena ternyata ada ya teknik kayak gini. Akhirnya iseng. Dan kebetulan dulu tuh aku kerja di tempat tato supplies. Oh. Terus temanku mau. Mas aku nggak apa-apa, kamu Jadi buat." korban ya? Ya, karena aku tahu karya sampean tuh juga seperti itu. Jadi aku udah yakin dengan hasil. Temennya siapa namanya? Reza. Thank you Reza. Halo tanpa kamu Mas Reza. Mas Aldo. Tukang tenis muda. Enggak dong. Masih jadi tukang supplier tato dia. Tato. Tapi gara-gara Mas Reza kan kayaknya berani Mas Aldo step up kan? Iya. Nah, up terima lah. kasih dong. Apa? Ya kayak dia mungkin ya support ya, dia tahu Pak, ya wis gak apa-apa ya, karena aku tahu karyamu seperti itu pasti hasilnya nggak jauh-jauh dari Iya, itu. karena kan Mas Aldo memang ada karya Basicnya gambar sudah basicnya. ada. Kalau aku lihat Mas Aldo berani aku jadinya kalau misalnya tuh, karena kan sudah ada karyanya, sudah segala Dan macam. tatonya Mas Aldo dan handbook juga Nggak ada. nggak ada. Karena nggak ada tuh kan tato kan itu. Ada yang serak Ada, mungkin ada, cuman Mas Aldo belum ketemu aja. Gimana? Iya. Nato Kayak- diri sendiri nggak bisa Mas gini-gini sendiri. Bisa sebenarnya. Terus kenapa kamu? Aku mungkin ya ini belum apa ya, belum nemu desainnya aja. Oh, kirain belum mood. Ya, kayak belum mood nih. Mesti makan coklat dulu. Perlu mood booster. Ya, itu dah kirain perlu mood booster. Tapi Mas Aldo kalau nato di mana sekarang biasanya? Freelance kah atau gimana? Ya biasanya ke tempat orangnya, kadang ya ke studio teman siapa yang pinjam studionya gitu. Oh gitu. Itu jarumnya beda Mas atau gimana modelnya? Jarum yang lama sih, bukan jarum yang baru sekarang Itu kan yang bekas kayak Mas ya lah. bukan itu Nah, maksudnya itu bukan tipenya. tipenya. Kalau sekarang kan pakai cartridge namanya ya, jarum yang kecil-kecil gitu, yang tinggal. Kalau ini masih jarum yang coil gitu, jarum yang lama yang panjang gitu, kayak gitu. Terus biasanya tak leletin ke sumpit kayu untuk makan tuh loh, ya, itu biasanya di situ. Karena Biar lebih besar ya pegangnya. pegangannya biar lebih enak. Tapi sebelum Mas Aldo nato, ke gober dulu biar dapat sumpit itu. Biar dapat sumpit itu kan. Karena kan jadi sumpit satu susah kan. Jadi kelihatan Mas Aldo ini sering ke gober biar ngumpulin sumpit-sumpitnya dulu. Tapi ya memang bener Mas, kadang aku sama makan ya ke kober atau
mie gacoan gitu. Bener. Kan mesti dikasih Sumpahnya sumpitnya lebih. tambah pulang. Ya buat satu itu. Bener. Tapi maksudnya kan itu nggak ada spesifikasi khusus kan. Nggak Yang ada, penting kan itu dan tetap steril pasti Ya, kan. karena itu kan sekali Ya, pakai. kan Iya. dicuci juga kan. Maksudnya sebelum dipakai dicuci. Pakai kan. alkohol segala macam Pakai kan. alkohol. Kayak sebenarnya kan handphone kan ada kayak orang yang buatin alatnya Alatnya. gitu kayak bentuk-bentuk gitu. Cuman kalau aku sih enggak sih. Kalau aku pribadi Mas ya, setiap jarum, setiap pulpen, kertas itu ceritanya ya satu itu aja. Woi, keren. Gitu sih. Tapi itulah seninya. Ya, Iya. itulah daya tariknya ya. Iya. Nah. Ya, Kalau kayak kasur, oke. Oke, Langsung. kayak dapat ini apa? Project mural gini. Satu tempat tuh catnya ya khusus satu tempat itu. Oh, aja. Satu jadi tempat sampean yang lain tuh udah lain. ganti. Ya. Wah. Kayak gitu sih. Aku ya Mas. Iya. Kayak kertas, aku mau ngelukis nih. Terus kertasnya kok nggak enak, kok aku rasanya nggak enak, ya udah tak sobek. Wih. Ganti kertas yang baru. Berarti nggak ada chemistry-nya sama kertasnya. Kertas itu, wah, sangat itu ya sangat Itu kenapa karya lukis itu layak dihargai. Iya, diapresiasi. Jangan apa sih ini karya padahal di balik pembuatan karya seni itu ada perasaan si pelukis segala macam waktu, itu. Terus yang paling penting tuh sebenarnya mengapresiasi karya seni itu bukan hasilnya itu, tapi melipat proses yang begitu panjang Iya. Sampai jadi. Sampai Iya. jadi. itu. Wow, keren banget ya. Saya banyak dapat ilmu saya. Iya, bener. Insight dari Takutnya Mas abis Aldo. ini saya ngelukis juga ikut aku. Jangan nanti. ada juga pada tulisan jelek ini. Tulis aja jelek. mau Tulis aja melukis. jelek. Jadi tadi Mas Aldo pernah nggak ada yang beli Mas Aldo? Enggak ya? Salah. Beli karyanya. Beli karyanya. Nah, kalau Sorry, belinya sorry. dia enggak. Gimana pengalaman pembeli yang Ada nggak Sangat- pembeli yang lucu ini- atau gimana tuh? lucu, rese atau Ini sangat-sangat menurutku lebih dari nominal Mas ya. lebih dari nominal? Ada sesuatu hal yang lebih dari nominal sih. Kayak orang ini lihat Instagramku, terus aku suka sama karya ini. Terus dia jelasin di DM, aku suka itu karena aku mimpi anak ini persis yang Mas gambar. Anjing, aku merinding baksat. Oh. Nah, Terus aku ditunjukin jalan dalam mimpiku untuk keluar dari. Ini seru deh kayaknya nih. ditunjukin jalan sama si anak itu. Iya. Padahal aku nggak pernah ketemu sebelumnya Aku sama orang merinding ya itu. bener ya. Mas Aldo ini apanya pesulap merah ya? Gak ada ya. Atau masih hubungan saudara aku Samsudin mereka. Ente kadang-kadang gitu. Terus gimana? Gimana? Ya gitu akhirnya diambillah itu karya itu. Terus ada lagi orang dari Jepang. Dia tuh datang ke Bali seliburan sekaligus lihat karya yang tak jual gitu loh Mas. Tak tunjukin beberapa terus yang udah frame ya. Aku udah bawa di yang frame. udah frame. Karya Terus, fisik yang udah di ya, frame berarti ya. Terus aku juga bawa yang masih di album yang belum tak frame, tak masukin album. Terus dia lihat satu-satu, terus suatu ketika dia lihat anak kecil juga Mas gambarnya itu nangis, terus cewek itu nangis Mas. Kenapa? Nangis di depan lukisan itu. Dia bilang ke translatornya ya, Mas ini lukisannya itu mewakili kisah dia waktu kecil. Terus kayak dia tak jelasin ini karyanya itu gini-gini, terus akhirnya kayak dia tuh kayak ini sebagai penerang dalam hidupku lah lukisan ini. Kayak dia mendapatkan sesuatu dari lukisan itu gitu loh Mas. Akhirnya diambil lah. Wow, itu Gitu. Aku merinding. itu sih bener-bener Merinding apa ya? Nggak, itu level up lah, jauh lah, maksudnya nominal udah nggak ternilai lah itu. Itu memang udah karena itu kan masalah pribadi orang ya. Itu dah Satu karya yang bisa nyentuh hati orang dan benar-benar bermanfaat kan. Iya. sangat gimana Iya. perasaan Mas Aldo setelah itu? Ya itu kayak ternyata apa yang tak tulis selama ini, apa yang tak buat selama itu tersampaikan benar-benar gitu loh Mas. Gak Jadi cuman orang yang sekedar benar-benar ya, tepat ya. gak cuman maaf ya sekedar nominal gitu Iya. kan. Kayak kalau aku pribadi sih nominal tuh bonus. Bonus. Yang penting tuh tersampaikan aja pesannya dulu. Wow. Gitu. Ya, Merinding kok Mas. Aku merinding sih. Merinding. karena emang kadang aku ngelukis tuh nggak ada wujudnya Mas. Itu nggak ada modelnya, jadi aku Buat aja Iya. sesuai bayangan Mas Aldo Iya. gitu ya. gitu sih. bisa dilihat ya karyanya Mas Aldo.
yang gambar Maria Ozawa. Idola kita semua. Ya, kita nggak boleh bohong ya. Nggak boleh bohong. Itu sifat yang wajar. Saya suka memang karya-karyanya dia yang menculik Miyabi ya. Oh, iya. Film menculik Miyabi aku suka. Lucu filmnya menculik Miyabi. Ada lagi nggak lukisan Mas yang Punya cerita unik? tersendiri. Gadis berpakaian Jawa kan semua ada maknanya. Kalau Mas perhatiin tuh dia itu akan selalu menatap tajam sampean. Siapa mau berteman sama Mas Ali? Pas waktu pemotretan itu fotografer Mas aku kok dari tadi diperhatiin kayak ngikut aja ke sini. Jadi waktu dia setelah moto dia pergi beli nasi kok.